Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 11 September 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk hari ini, kita bernyanyi dari buku ini nomor 223 ayat 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mulut, berbicara tentang sebuah pesan yang mengingatkan kita tentang sebuah peran tentang pengendalian diri. Pada suatu hari di sebuah kota besar ada seorang yang bernama Daniel. Dia bekerja sebagai penyiar radio di stasiun lokal. Daniel dikenal tidak hanya suaranya yang merdu, tetapi juga kata-kata bijak yang dia sampaikan di setiap hari di udara. Suatu hari, seorang pendengar setia bernama Sarah menghubungi stasiun radio tersebut. Dia sedang mengalami masa sulit dalam hidupnya dan merasa sangat putus asa. Sarah merasa tidak punya siapa-siapa yang bisa diajak bicara. Sampai Sarah menceritakan kesulitannya kepada Daniel melalui telepon. Daniel mendengarkannya dengan sabar dan empati. Dia tidak hanya mendengar, tapi juga memberikan kata-kata semangat dan harapan kepada Sarah. Dia memberikan saran yang bijak dan menghibur Sarah dengan pesan-pesan positif. Setelah percakapan itu, Sarah merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia merasa lebih bersemangat dan berharap untuk menghadapi masa depan dengan penuh semangat. Dia bahkan menghubungi Daniel beberapa kali untuk berbicara dan mendapatkan dukungan. Melalui kisah Daniel di atas, mengingatkan kita tentang kekuatan lidah yang dapat mengubah hidup orang lain. Daniel tidak hanya menggunakan kata-kata untuk memberikan dukungan kepada Sarah, tapi juga menyampaikan pesan-pesan positif dan membantu mengangkat semangatnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menggunakan lidah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menghibur, mengubahkan hidup orang lain jika kita gunakan dengan bijak dan penuh kasih. Lidah kita bukan hanya alat untuk berbicara, tapi juga alat untuk membangun dan memberkati dunia sekitar kita. Firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk menjaga mulut dan lidah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pengendalian diri, di mana ayat ini juga menekankan pentingnya pengendalian diri, terutama dalam hal berbicara dan apa yang kita ucapkan. Menjaga mulut dan lidah berarti berpikir sebelum berbicara, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain,
dan mengendalikan reaksi emosional saat berbicara. Bagian kedua, mencegah kesesatan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kata-kata dapat membawa kita ke dalam kesesatan jika tidak berhati-hati. Ucapan yang ceroboh atau merugikan bisa memicu konflik dan memutuskan hubungan, atau menciptakan situasi yang buruk. Dengan menjaga lidah kita, kita dapat menghindari berbagai masalah dan kesalahan. Yang terakhir, pentingnya kasih dan kebijaksanaan mengajak kita untuk menggunakan mulut yang membangun hubungan yang kuat dan memberkati orang lain. Saudaraku, di manapun engkau berada, dalam persiapan pekerjaan hari ini, ingatlah kata-kata yang keluar dari mulut dan lidah besar dampaknya dalam kehidupan. Ketika kita berbicara dengan bijak, kita dapat menghindari konsekuensi buruk dan konflik yang dapat timbul dari kata-kata yang tidak terkendali. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan berarti memiliki sebuah kemampuan untuk menahan emosi dalam hal berkata secara khusus yang tidak benar. Amsal tahu bahwa kunci sukses untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan berkata yang secukupnya. Di situ berarti mengendalikan. Kesukaran dapat ditekan dengan seminim mungkin. Amang-inang yang terkasih, biarlah kegiatan hari ini memampukan kita untuk menjaga mulut secara khusus dalam hal bersyukur kepada Tuhan dan memaknai bahwa apa yang telah kita terima dari Tuhan patutnya untuk disyukuri, dan kepada orang-orang sekeliling kita pandanglah sebagai jalan untuk memotivasi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menggunakan mulut dan lidah dengan bijak. Ajarlah kami Tuhan dalam keterbatasan kami untuk melatih keduanya, dan terlebih lagi melatih hati kami. Biarlah hal yang terpaut kepada Tuhan mampu membuat kami menjadi orang yang bersuka cita dan bahagia, dan terhindar dari kesukaran yang berdampak dari perkataan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu memelihara hidup kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.